Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film komedi terbaru dari Falcon Pictures yang berjudul Warkop DKI Viralin Dong. Viralin dong. Pokoknya banyak. Dan ini disutradarai oleh Herwin Novianto. Di sini juga Herwin Novianto nulis juga ya, tapi di sini ada Dibantu oleh penulis dari Thailand. Iya. Tam Satit Karoentiricai. Bener nggak? Correct me if I'm wrong ya namanya. Jadi selain penulis Indonesia, ada bantuan juga dari penulis Thailand. Jadi kalau penulis Indonesianya ada Danny Beller, terus ada Theo Arnoldi. Yoi. Terus untuk story-nya di sini ada Bajong juga yang orang Thailand juga, terus ada Daryl Wilson dan masih lumayan banyak sebenarnya. Jadi orang yang nulis cerita dan orang yang nulis naskahnya ternyata beda-beda. Case-nya juga berbeda baru ya. Ya, kecuali dua case iya. lamanya yang masih lama yaitu Vino Gebastian dan Tora Sudiro. Di sini akhirnya Dono diperankan oleh Dedi Mahendra Destra alias Desta ya. Selain menghadirkan tentunya para cast warkop utamanya, ada juga siapa? Ada juga istrinya istrinya. Oh iya. Ada Marsha Timothy. Sama selain itu juga ada Indra Warkop. Ada Indra Warkop pasti. Ada Indri Barens, ada Danny Beller, Diki Divi dan Andre Taullah nih. Oh iya, ada kepala desa. Iya, di sini dia jadi kepala desa dan juga ada asistennya Tono. Oh iya, benar. Lanjut aja ke sinopsisnya nih untuk Warkop Viralin Dong ini. Jadi ini menceritakan tentang 3 sahabat, tentu saja Warkop ya. Mereka adalah Dono, Kasino, dan Indro yang baru saja diputuskan pekerjaannya ya, gara-gara mereka sendiri sebenarnya, gara-gara kesalahan mereka. Gara-gara kesalahan mereka, dan akhirnya mereka harus mencari pekerjaan baru, bingung gitu, di kontrakan juga harus bayar ya, desakan ekonomi lah. Akhirnya mereka membuat konten gitu di YouTube ya. Awalnya tuh prank, mukbang, tapi gagal, nggak ada yang viral. Sampai akhirnya kesurupan nih Kasino, terus kayak gimana kalau kita bikin konten horor? Iya. Terus kepikiran ke sebuah desa ya. Nah di sana tuh mereka justru bikin kontennya tuh palsu sih sebenarnya. Tadinya mau bikin pakai boneka, tapi akhirnya malah pakai mayat beneran. Karena mayatnya nggak ada yang ini juga ya, mengunjungi juga. Iya, akhirnya dipakailah nih satu keluarga mayat untuk konten mereka. Tapi dari sana viralnya tuh bukan karena viral konten si horor ya, malah ada hal lain, hal mistis lain, dan ternyata ini juga mengungkap sebuah masa lalu ya, misteri yang terjadi di masa lalu akhirnya terungkap gitu. Begitu, langsung aja ke yang disuka untuk Warkop DKI Viralin Dong ini dari Nita. Ada apa nih? Kalau aku sih suka karena film ini tetap kerasa jadulnya, tapi juga tetap menyesuaikan dengan saat ini, dengan modern gitu. Jadi kayak misalnya konten YouTuber itu kayaknya kan saat ini banget kan, zaman dulu mah nggak ada internetnya juga. Terus kata-kata hari ini itu sangat kekinian banget. Jadi menurut aku oke sih gitu, kayak menyesuaikan dengan dan logika ceritanya juga masuk akal kayak gimana cara dapat uang cepet yang viral dulu kemungkinan bisa dapat uang. Nah, ini tuh masuk juga ide ceritanya. Iya, tapi meskipun ceritanya tuh saat ini, aku tetap ngerasain vibe Warkop zaman dulunya tuh masih ada. Jadi masih oke gitu, seimbang antara modern dan zaman dulunya tuh kerasa gitu sih. Sebenarnya film ini memang beneran nawarin tadi nostalgia atau orang-orang yang buat die hard fansnya Warkop atau pecinta Warkop, penikmat Warkop, ini pasti bakal dimanjakan. Jadi ibarat film Warkop yang beneran fan service lah. Kalau terlalu fan service itu ada baik buruknya. Baik buruknya kan kalau memang suka Warkop ya bakal suka dengan komedi yang disajikan di film-film ini, dan mungkin bakal ngerasa ngakak atau gimana dan berasa pecahnya si komedinya. Tapi sayangnya kalau buat yang penonton kasual ya, yang nonton film hanya mencari hiburan atau apa ya, mungkin ini bakal dapet jokesnya bakal hit and miss gitu, bakal ngerasa on off aja sama si jokesnya. Nah itu saya pribadi kan memang ya ngikutin Warkop dan emang suka juga nontonin Warkop, ya ini cocok aja. Dan vibe Warkop nanti dapet banget dari semua, dari cara mereka komedinya, terus chemistry ketiga aktornya juga, terus elemen-elemen semua yang berhubungan dengan Warkop di sini tuh digambarin dengan oke aja sih menurut aku di sini, dan dapat semuanya. Iya, dan ya itu sih unsur nostalgia yang dikasih sih yang berharga ya. Maksudnya aku nggak fans yang gimana banget Warkop, tapi nonton tuh kayak ada memori-memori waktu liburan di rumah habis lebaran atau kumpul nonton TV Warkop
warkop nih, meskipun tahu bakal gimana ceritanya, udah berulang kali nonton tetap ditonton. Iya, gitu, soalnya ya itu menemani aja, iya, menemani jadi kayak ada rasa kebersamaan. itu gitu kembali gitu kenangannya. Makanya Iya. mungkin ini bakal punya sesuatu sih di banyak hati orang yang punya kenangan sama Yang memang warkop. tumbuh besar sama warkop gitu kan. Sama aku juga suka sih sama apresiasi untuk karakter Dono yang dibawakan oleh Desta. Menurut aku cukup meyakinkan, cukup oke dan mengingatkan pada Dono yang asli gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak masih nggak begitu ini ya dari cara ngomong, cuman ya selebihnya mah masih oke sih menurut aku. Dan di antara Dono-Dono yang sebelumnya aku suka Desta sih. Ya dan memang sih semenjak dengan digantinya, bahkan ya ini aktornya yang dua lama kan, Vino sama Tora lama, tapi terus nambah Desta, tapi si chemistry pemainnya tuh tetap dapet sih menurut orang ya. Jadi pas mereka di capture di film ini menjadi trio, itu beneran chemistry-nya masuk. Terus kalau misalkan ini lanjut nih si trio ini, itu tuh orang pengen nonton lagi gitu. Soalnya kan dapat chemistry-nya. Andai nanti ada lagi film berikutnya, beneran ceritanya bakal ngikutin masa sekarang aja yang relevan dengan mungkin buat Genji ya lah. Ya, jadi kan biar disesuaikan biar bisa ngikutin kok gak kayak berkomedi yang sekarang, tapi tetap masih ada ciri khas warkopnya gitu. Orang mainnya sih gitu. Soalnya ini menjanjikan ketiga trio ini tuh. Soalnya dapat banget ini vibe chemistry-nya juga, mereka tektokannya enak, terus kayak gerak-geriknya mereka tuh kayak ya udah lama mereka barengan aja kan, padahal kalau mau dibilang aslinya kan yang teman main kan mungkin cuma Desta sama Toreh kan, Vino kan beda circle, tapi di sini masih ngeblend masuk aja gitu. Terus di film ini juga penceritaannya ini bisa dibilang yang paling oke dari semua film warkop yang udah ya, yang Reborn sama yang dari Reborn 1 sampai 4 itu. Di sini tuh beneran gak aneh-aneh, gak makain ceritanya buat jadi lucu-lucuan doang gitu. Kalau sebelumnya kan ya memang seperti itu, kayak ya kemana-mana terus emang dibuat buat lucu-lucuan aja, tapi di sini tuh beneran ada ceritanya dan ternyata dari awal sampai akhir pun ya masuk akal gitu. Kenapa mereka melakukan ini, sebab akibatnya itu kesini, nah itu ternyata masuk akal gitu. Iya, ya aku juga suka sih karena biasanya kelemahan film horor komedi itu mengesampingkan cerita ya. Kalau di sini tuh ceritanya oke, dan juga menghadirkan apa ya, keindonesiaan, ke daerahnya tuh kayak ada festival Kolima itu kan ya, walaupun sebenarnya di desanya diceritain fiktif sih, cuman kan tetap aja itu kan keindahan Nusantara kita ya, maksudnya tentang budaya-budaya yang nyimpen mayat di rumah kayak gitu-gitu. Terus juga desanya juga beneran apa sih ya, kayak rumah-rumah yang tanggung gitu kan, berarti itu menunjukkan mereka memang kesana gitu, nggak misalnya studio atau apa. Jadi emang seniat itu sih, bagus sih menurut aku. Ya pastinya production value Falcon sih udah nggak usah diragukan lagi. Ya. Aku juga suka soundtracknya, niat banget gitu dibikin, ada kayak video musiknya, terus lucu-lucu apa liriknya. Menurut aku ini benar-benar mengingatkan kita sama warkop yang dulu sih ya, karena ada juga kan yang lagu-lagu gitu bagus itu, karena benar-benar dipikirin gitu untuk soundtracknya. Sama yang orang suka juga di sini kan beneran gak pakai DKI-nya banget ya di sebuah channel YouTube-nya, malah di sini mereka bikin yang Dok Asin ini, dan beneran itu menurut orang salah satu apa branding yang lumayan masuk juga ya. Dok Asin kan dari kirain Dono Kasino Indro, tapi tetap kan dari Ndok Asin, telur asin dia ya. Itu beneran brilian sih menurut orang si copywriting si Ndok Asin ini. Ya, katanya terinspirasinya sesimpel lihat kalender yang ada di bebek itu lucu banget sih. Sama di sini kan Ndok Asin juga dikeluarin juga ya, jadi soundtrack yang sebelum jadi materi promo juga lah untuk film ini. Sayang banget sih menurut orang itu tuh materi promonya dikeluarin di depan, padahal pas orang nonton si kredit warkop terus muncul lagu Dok Asin itu, anjir dapat banget lucu, ini tuh lucu, terus dengan gambarnya yang vibe-nya tahun 80-an yang jadul gitu lah, itu tuh dapat banget. Tapi jadi karena kita udah di spoil di awal ya, udah dikasih tahu di materi promonya kalau nanti lagunya bakal ada Dok Asin ini, jadi udah nggak surprise. Iya gitu. Padahal kalau misalkan orang pengennya biarin
orang tahu dulu si lagu Dok Asin ini dari filmnya, nanti setelah baru rilis filmnya tayang beberapa hari atau beberapa minggu baru dikeluarin materi promo promo jadi, tambahan buat ngebus penonton warkop supaya juga. Penontonnya juga jadi kayak wah surprise nih ternyata gitu, ada soundtrack yang oke. Dan yang aku suka juga sebenarnya film ini dimulai dengan lagu yang nyanyi itu Indro kayaknya kalau nggak salah, bagus sih, liriknya lucu terus pas lagi, jadi oke sih untuk memulai. Nah itu jadi soalnya kayak ngerasanya pas nonton film tuh ini lagu Dok Asin kapan dikeluarinnya nih, kapan, soalnya kita udah di spoil materi lagunya sebelum-sebelum, jadi nungguin banget. Oke, lanjut kita ke yang kurangnya nih dari film Warkop DKI, viralin dong. Kalau dari aku sih sebenarnya memang ini kan ya komedi, jadi emang banyak lucunya. Cuma menurut aku scene lucunya tuh sangat kebanyakan bahkan karena kebanyakan itu kadang-kadang ya itu on off lah, nggak yang stabil gitu karena mungkin terlalu sering juga. Selain itu komedinya Warkop kita tahu kayak gimana ya di masa lalu, dan ini masih dipakai juga di film terbaru ini. Menurut aku ya nggak apa-apa, cuman kalau selera aku sih kayaknya nggak perlu deh bullying terus bahas-bahas fisiknya, kayaknya udah nggak relevan. Bisa aja sih mungkin ganti yang lain gitu komedinya, maksudnya menurut aku yang nggak baiknya nggak usah diikutin dibawa lagi gitu ke film baru. Aku sih kecewa di situ sih. Ya tapi itu tuh sebenarnya kalau menurut orang itu tuh memang tidak bisa seperti itu. Udah melekat ya. Iya, kalau komedi itu memang selalu ada korban dan sih. memang komedi kan ya tergantung selera juga. Jadi balik lagi dengan komedi Warkop kita harus tahu komedinya seperti apa. Jadi ya mungkin kan bakal ngefilter orang-orang yang suka bercandaan Warkop seperti apa, yang enggak juga seperti apa. Mungkin kalau orang kurangnya ini karena dipaksakan ratingnya buat remaja lebih banyak orang yang nonton 13 tahun. Padahal kan Warkop juga mungkin di film sebelumnya, film yang lamanya banget bahkan mungkin itu buat 17 plus kali ya, bukan buat anak-anak. Semua umur ya. Bukan buat remaja juga. Nah ini jadi menahan rasa Warkopnya menurut orang. Padahal jadi kurang bebas aja Warkop sebagai film saat harus berbenturan dengan rating gitu. Usia penonton. Iya, usia penonton harusnya emang nggak apa-apa dikasih 17 plus aja. Jadi tapi lebih bebas ya. Jadi lebih bebas, berkomedinya lebih brutal, lebih Warkop banget, bisa ngeluarin yang bahkan ditunggu oleh para penikmat Warkop. Ada dua kubu nih, kubu yang setuju dan tetap dijalankan, aku kubu yang jangan deh. Emang ratingnya dibatasin diubah aja. Kayaknya memang penontonnya tuh milenial boomer gitu kan, jadi ya pasti bakal lebih nyampe juga ke penonton yang usianya sudah dewasa gitu. Kayaknya kalau 13 tahun selain bakal jadi kayak gagap informasi gak sih, kayak nggak nyampe gitu, terus juga terlalu muda ya, terlalu remaja gitu ya. Soalnya Genji lebarannya nggak nonton Warkop ya. Iya, mereka lebarannya nonton apa sih sekarang? Mereka udah dikasih gaya komedi yang lain gitu saat mereka besar tuh. Jadi kan kalau kita hampir semua generasi komedi mengalami lah hampir semua, jadi yang mengerti gitu gaya berkomedinya seperti apa aja. Sama film ini tuh kan menggabungkan zaman dulu ya, maksudnya vibes zaman dulu dengan saat ini. Jadi kayak isu-isunya tuh masih relevan, kayak YouTube konten viral, tapi mereka tetap menggunakan gaya-gaya bercerita gaya lama tuh masih tetap dibawa gitu, kayak cara berpakaian, terus cara ngomong, bahkan ada bahasa-bahasa yang sangat jadul. Koit loh ada keluar di sini, kata-kata koit keluar dari kasino itu Gen Z nggak bakal ngerti sih kayaknya. Dan banyak lagi hal lain. Menurut aku ini tuh jadi kayak ya bisa kekurangan karena nggak akan mungkin bisa dipahami oleh semua usia gitu, semua penonton usia penonton. Jadi ya itu tadi, jadi yang kita udah bahas sebelumnya, bisa jadi kelebihan untuk nostalgia tapi juga bisa jadi kekurangan karena bakal sulit dipahami oleh penonton gitu ya. Aku tuh ngerasa ada beberapa part yang rasanya tuh kayak film horor komedi Thailand. Mungkin karena ya ada sentuhan penulis Thailand juga di film ini, jadi berasa agak-agak ya kurang Indonesia aja sih. Apalagi kan di sini yang mainnya Vino sama Marsha juga, yang mana dia udah nge-remake film Thailand yang remake itu. Jadi kan kayak dengan orang-orang yang sama ini gitu. Jadi agak ya terbawa sih kayaknya. Iya, masih vibe-nya remake Kang Solah masih gitu sebenarnya kalian dapat. Tapi kalau kalian memang suka komedinya remake emang gaya komedi yang Solah, kayak ya pasti bakal suka juga komedi-komedi di film Warkop ini. Sama satu lagi yang menurut aku kurang, mereka itu kan nggak punya uang, nggak diceritain juga punya tabungan, terus berencana keluar kota lah ya, keluar pulau mungkin barangkali. Iya, naik pesawat soalnya kan. Nah di sana itu butuh banyak budget untuk melakukan sewa villa tapi mereka
modalnya itu cuman dengan menjual barang-barang bekas yang ada di kontrakan, termasuk kayak jendela, pintu yang cuman sejutaan itu. Kayaknya nggak make sense deh dengan modal segitu bisa menggunakannya dengan apa banyak hal gitu kayaknya. Ya mungkin sih. Itu tambahan buat menambahin scene komedinya. Iya sih. Tapi orang ya maksudnya di sini tidak memaksakannya tuh. Memang ini scene komedi, tapi masih relate atau masih masuk ke logika ceritanya gitu. Iya kan sih. Mereka harus menjual barang, tapi ada biar ada modal, tapi ya bisa termaafkan karena ya dibuat komedi aja. Gitu. Tapi ya sayangnya menurut aku kurang sih, harusnya ada pendapatan lain. Kayak misalnya, oh gue ada tabungan nih, terus kayak digabung-gabungin. Tapi kan itu kurang komedi. Tapi kayaknya gak bakal lucu mungkin kalau digituin kan serius gitu, makanya. Kurang markup lah kalau kayak gitu iya nih. Ya itu sih kekurangan dari aku, jadi gak make sense aja sih sama pengeluarannya. Buat yang emang nonton, yang lebih menikmati teknis visual, teknis film, teknis audio, pasti kan bakal ada ke distract lah oleh background screen-nya yang berasa sebenarnya, tapi ya itu tuh bisa termaafkan karena memang ya udahlah film komedi ini, jadi aku juga nggak fokus ke situ bahkan walaupun memang kurang rapi ya, tapi kayak ya udah. Tapi kan kalau nggak salah kayaknya Gen Z itu suka ke jadul-jadulan ya, mulai kayak pakai kaset lagi, terus kayak berbusana jadul lagi, barangkali bisa cocok juga kan, nggak ada yang tahu ini ya komedi saatnya Anda fit in dengan komedi zaman dulu ya. Scene favorit kalau aku sebenarnya tuh cukup banyak yang lucu-lucu, tapi karena terlalu banyak dan set jadi agak lupa. Cuman salah satu yang paling aku suka tuh yang mobil jatuh gitu terus slow motion itu berbagai ekspresi gitu, lucu banget sih, ada yang kayak apa ya, menarik aja sih, dibikin dilama-lamain di situ, nggak apa-apa lah, lucu. Orang suka kemunculan Ipan Gunawan di iya benar-benar beneran still the show bisa nih penampilan Ipan Gunawan. Ternyata dia bisa keluar dari image yang kita tahu ya, yang kita kenal ya. Jadi penjahat seperti ini, jadi Pablo. Iya, dan pas orang nonton gini, anjir ini bisa nih karakter Ipan Gunawan dijadiin film serial killer atau slasher gitu, cocok gitu. Oke, langsung aja kita ke Cineskor buat Warkop DKI Virarildong. Dari aku 6,5/10 mayat. Dari aku 7. 7. Kenapa saya 7? Mungkin banyak yang bilang, wah kenapa 7 Indra gini-gini. Karena Anda suka banget loh sebenarnya karena itu referensinya masuk, dan itu secara orang yang penikmat Warkop dan ngebangkitin nostalgia, dan juga untuk beneran buat yang ngikutin Warkop mah bakal jadi semacam start awal yang bagus untuk universe barunya Warkop gitu. Jadi misalkan ada film-film barunya lagi nih tuh, Warkop tuh beneran dia fondasinya dan ngasih fan service dulu sih itu nyatanya. Tapi ya kan jadi dua mata pisaunya, buat yang beneran fan Warkopnya bakal kehibur, tapi buat yang enggak ya sayangnya nggak akan. Kalau aku dari aku segitu karena ya itu sih menurut aku ada komedi-komedi yang tidak perlu dilanjutkan gitu kalau dari aku tapi sih. Tapi itu ciri khas Warkop dong, tidak bisa. Malah harusnya lebih banyak lagi ciri khas Warkop yang dikeluarkan, tapi ya sayang karena terbentuk rating tadi. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain langsung nostalgia, atau buat kalian pecinta film Warkop, silahkan langsung saksikan saja Warkop DKI Virarildong di bioskop kesayangan Anda. Pokoknya ya itulah, pokoknya filmnya tuh bakal ada dua perdebatan yang mungkin kalian nikmatin film Warkop pasti bakal ya seperti saya ya, maksudnya bisa nikmatin aja semua yang muncul di film ini, dan jadi tadi kan awal untuk memulai kembali kejayaan Warkop di Indonesia menurut. Kita tunggu aja mungkin ada cerita keduanya ya dengan trio ini gitu ya. Dan semoga bisa lebih beradaptasi kalau memang mau menyesuaikan dengan rating ya. Betul. Kalau orang sih berharapnya tetap jadi Warkop yang Warkop yang seperti itu, yang beneran Warkop dengan ya ratingnya ditambah lah. Oke, mungkin cukup saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye bye.